Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semuanya, adik-adik mahasiswa baik S1 maupun S2 ya. Senang sekali saya bisa hadir di hadapan adik-adik semua, bapak ibu-ibu, dan bisa sharing lah ya. Karena menurut saya sharing-sharing begini jauh lebih penting dibanding kalau kita pakai pakai Zoom ya. Kalau bisa ketemu langsung lebih bagus. Bahwa orang harus tinggal di rumah, tidak keluar. Tetapi yang terjadi adalah begitu banyak orang memperkirakan, termasuk media, bahwa ekonomi akan hancur. Karena orang tidak bisa ke pasar, pasar tutup. Orang yang biasa bawa mobil tidak bisa keluar. Jadi tidak ada perekonomian yang jalan. Dan itu kita alami beberapa tahun, 1 tahun, 2 tahun selama pandemi kemarin. Teknologi ini sangat memiliki dampak positif yang sangat banyak. Dan juga pastinya memiliki dampak negatif juga yang dimana banyak anak-anak sekarang yang menyalahgunakan teknologi. Seperti yang saya hadapi itu, bahkan anak-anak SD sudah terjerumus dengan teknologi. Dia menyalahgunakannya. Itu sebagai mahasiswa, bagaimana cara menanggapi dampak negatif tersebut? Jadi teknologi itu tergantung ke bagaimana kita menyikapinya. Ya, bukan teknologinya. Tentu semua akan menjadi positif kalau kita gunakan secara positif. Termasuk handphone. Memang banyak anak-anak sekarang ini SD, SMP sudah mulai nonton film biru misalnya melalui handphone. Dia lihat film kartun, film kartunnya ada juga begitunya. Padahal film kartun misalnya. Jadi kita harus mengawasi anak-anak kita. Diawasi waktu pemakaian handphonenya, jangan sampai tengah malam. Anak-anak di Cina itu rata-rata sudah SD sudah pakai kacamata semuanya. Kenapa pakai kacamata? Karena tidak diatur. Begini jaraknya kalau menonton. Padahal jarak yang tepat adalah seperti ini. Jam pemakaian kalau di handphone jangan pernah terlalu lama. Begini terus nonton atau apapun juga. Ada waktunya. Jadi kita yang mengatur. Tidak boleh kita diatur. Bayangkan kalau nonton film Korea yang sampai berapa seri. Kalau mau dihabiskan dalam 1 hari ya bisa-bisa tidak ada pekerjaan yang jalan. Tapi kita yang atur. Hari ini saya mau nonton 1 sesi aja. Besok lagi. Kita yang atur. Begitu juga anak-anak kita, kalau adik-adik kita ya di rumah harus ditentukan kapan pakai handphone, kapan bisa menonton, kapan tidak. Kalau dibiarkan, itu semua yang dibiarkan pasti tidak bagus. Dari 3 pertanyaan ini yang ingin saya sampaikan, bahwa yang pertama sikap jujur dulu. Karena ini masih mahasiswa, tanamkan dalam diri Anda soal kejujuran. Tadi kan sudah disiplin. Orang besar itu harus. Tapi supaya bisa dipercaya harus jujur. Kalau orang KPK bilang itu jujur itu apa? Hebat ya. Jadi harus jujur. Kalau ditanya ya jujur. Tidak boleh bohong, itulah jujur. Jujur itu menjaga amanah, itu juga jujur. Ya, bisa dipercaya. Kalau sudah punya sikap dan karakter seperti itu, walaupun Anda masuk di sistem yang bobrok, ya, sistem yang tidak betul, Anda akan mengubah sistem itu, walaupun itu berat. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Sri Rahmadani, mahasiswa reguler 2021A Makassar. Bagaimana menurut Bapak sendiri, apakah orang-orang yang pro terhadap perkembangan digitalisasi ini tidak akan menjadi atau tidak ikut serta membangun digitalisasi di Indonesia? Karena saya lihat di Bulukumba, orang-orang di sana ini sangat pro terhadap perkembangan teknologi dan digitalisasi. Masih banyak kultur budaya yang
menolak adanya digitalisasi. Kemudian seperti yang disampaikan Sri, yang tadi yang dimaksud adalah Renal Kasali ya. Jadi kalau ada perubahan, ada yang tidak bisa mengikuti, dia cuma bilang, ya ikuti saja, biarkan begitu. Nah, dia akan mati nanti begitu. Tidak bisa begitu perkembangan. Nah, sementara perspektif kedua itu, kalau begini kita harus berubah, kita harus mengikuti perkembangan. Di Bulukumba banyak yang tolak digitalisasi. Tidak akan besar satu daerah kalau dia tidak mengikuti perkembangan zaman. Ya. Jadi dia harus mengikuti perkembangan. Memang di Bulukumba itu ada pernah waktu wartawan saya ke sana itu, namanya Desa Kajang. Orang pakaian hitam-hitam, tidak boleh masuk mobil, teknologi yang besar. Tapi terakhir saya ke sana itu, handphone sudah masuk juga. Ya, jadi perkembangan teknologi tidak bisa dilawan. Kalau ada daerah, misalnya Bulukumba menolak digitalisasi, saya kira tidak juga ya, bahwa ada lokasi-lokasi mungkin ada 1-2, tapi hampir semua, setahu saya Pak Bupati juga tidak menolak teknologi. Di sana ada grupnya Fajar namanya Radar Selatan, korannya juga. Jadi saya tahu perkembangan di sana. Saya sudah pernah mencoba 2 bisnis, itu hasil dari kreativitas atau mengembangkan yang sudah orang punya Pak. Cuman gagal. Jadi yang saya impikan itu, saya ingin mendapatkan inovasi yang baru hasil penemuan saya Pak. Ya itu pertanyaan saya Pak, bagaimana caranya? Terima kasih. Ini pelajaran bagus buat yang lain dalam berbisnis ya. Ini dialami banyak ini. Semua orang pernah mengalami. Pebisnis itu sekelas Asa Mahmud pun mengalami yang seperti itu. Pasti pernah ditipu. Tapi dia bilang, kalau ditipu 1 kali tidak apa-apa. Tapi jadikan pelajaran itu. Dan lama-lama kau akan tahu, bohong ini. Lama-lama kau akan tahu. Mungkin 1 kali ditipu, ya mulai belajar, begini, 2 kali. Mungkin kan ketiga kau tahu, ditipu kayak ini. Tidak mau ditipu lagi. Bisa. Ya, jadi jangan berputus asa, bisnis terus. Sekarang masih bisnis. Sudah tidak. Lanjutkan. Tidak apa-apa. Kalau ada modal kepercayaan, modal apapun juga, bisnis kembali. Jangan pernah putus asa ke dalam berbisnis kalau 1 kali, 2 kali gagal. Pebisnis besar itu lahir dari, jadi orang bilang pelaut ulung, lahir dari ombak yang besar. Jadi kalau pebisnis itu sudah lama terapung-apung baru bisa jadi pelaut yang ulung, pebisnis yang hebat. Itu tidak apa-apa ditipu, kedua, ketiga. Nah, lama-lama kau akan tahu bagaimana caranya supaya barang yang dikirim itu tidak salah-salah. Bahwa ada penipu itu di mana-mana, banyak penipu. Jangankan orang lain, dalam keluarga kita sering juga kita ditipu, ya kan? Bahkan yang biasa menipu ya keluarga sendiri yang menipu biasanya. Jadi biasa itu. Jadi bagaimana kita mengetahui, akhirnya akan lahir nanti dalam dirimu, kau akan tahu, saya ditipu ini. Itu nanti akan kelihatan. Masa mau ditipu terus kan? Tidak mungkin, pasti kau akan tahu. Misalnya yang pertama, sebelum dikirim, kebetulan anak saya, mana Wawin? Ini Wawin, berdiri dulu Wawin, berdiri. Ini anak mantu saya, namanya Muhammad Kurniawan ya. Dia ini sudah berapa kali ke Thailand? Berapa? Sudah 5 kali ke Thailand. Dia pergi beli barang di Thailand. Terus dia buka butik di samping kedai Ayauki, namanya Nabil kedai. Sama dengan kau. Kau kan pesan, kalau dia pergi langsung beli. Jadi tidak mungkin salah, toh? Karena dia beli, dia kirim sendiri. Bolak-balik dia ke Thailand beli baju dan lain-lain, baru jual di butiknya sana. Nah, tidak apa-apa. Kalau ditipu tidak apa-apa. Tapi lama-lama kau akan belajar, penipu ini. Yang pertama kau harus tahu bahwa bagaimana sikap para penipu. Saya kalau bicara sama pebisnis, saya sudah tahu, penipu ini. Saya sudah bisa tahu. Mau kena tipu ini. Di Jakarta itu yang susah dicari adalah orang yang mau ditipu. Yang banyak adalah penipu. Di Jakarta itu yang paling banyak adalah penipu. Yang susah dicari orang yang mau ditipu. Persaingan itu penting, ya. Jangan dalam bisnis jangan tidak mau menghadapi persaingan. Justru persaingan itu trigger, memicu kita untuk berbuat lebih baik.